Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan yang baik ini. Pak Guru harapkan kalian serius dalam belajar melalui media digital ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran saat kita belajar di dalam media digital ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan belajar terkait kebugaran jasmani. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari terkait kebugaran jasmani ini waktu di kelas 5. Sekarang kalian sudah kelas 6. Tentunya materi kebugaran jasmani ini lebih kompleks lagi. Ada tambahan-tambahan materi dibandingkan dengan kelas 6. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada kesempatan ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan prosedur latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Contoh, menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan melakukan push up, sit up, back up, serta menghitung kelentukan tungkai dengan baik. Yang kedua, peserta didik menyimak informasi dan program materi tentang latihan kebugaran jasmani, yaitu push up, sit up, back up, kemudian mengukur derajat kebugaran jasmaninya dengan baik. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Silahkan nanti kalian persiapkan bank soal atau buku pelajaran khusus untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kalian harus punya ya bukunya khusus karena Pak Guru nanti akan memberikan sumber belajar lewat YouTube ini, dan di dalamnya ada latihan-latihan soal yang perlu dijawab oleh kalian untuk menambah kompetensi kalian dalam aspek kognitif atau dalam aspek pengetahuan. Nah, anak-anak yang pintar, nilai karakter yang diharapkan pada pembelajaran ini yaitu terkait dengan kebugaran jasmani. Yang pertama itu religius, kemudian mandiri, yang ketiga gotong royong, keempat kejujuran, kelima kerja keras, keenam percaya diri, ketujuh kerjasama. Jadi setelah selesai pembelajaran terkait kebugaran jasmani ini, kalian dapat memiliki karakter religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan kerjasama. Itu yang diharapkan oleh Pak Guru. Untuk materi selanjutnya yaitu prosedur kebugaran jasmani. Baiklah anak-anak, kita siap-siap. Apabila ada materi yang penting, silahkan kalian boleh tulis ya, biar dalam mengerjakan soal atau latihan soal nanti kalian sudah mempunyai catatan. Latihan kebugaran jasmani adalah serangkaian aktivitas fisik yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, daya tahan, dan kesehatan kardiovaskular seseorang.
Latihan ini penting untuk menjaga tubuh tetap bugar dan sehat, serta membantu mencegah berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Beberapa contoh latihan kebugaran jasmani termasuk sit up, push up, back up, berlari, berenang, bersepeda, angkat beban, yoga, dan aerobik. Selain itu, kombinasi antara latihan kardio dan kekuatan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Silahkan kalian eksplorasi lagi. Di sini ada bahasa-bahasa yang mungkin kalian masih asing, ya, termasuk di sini ada obesitas, kemudian fleksibilitas, kardiovaskular. Silahkan kalian eksplorasi banyak media-media yang kalian bisa manfaatkan. Ada media digital mungkin dari Google, ya. Google kalian bisa manfaatkan untuk mencari atau mengeksplorasi kata-kata yang menurut kalian belum dimengerti. Kemudian, konsistensi dan variasi dalam latihan juga penting untuk menjaga motivasi dan memastikan seluruh bagian tubuh mendapat manfaat yang maksimal. Jangan lupa untuk selalu melakukan pemanasan sebelum latihan dan pendinginan setelahnya untuk mencegah cedera. Jadi anak-anakku semua, anak-anakku yang hebat, sebelum melakukan olahraga, kalian diwajibkan pemanasan. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah cedera. Sudah mengerti ya? Ini terkait prosedur kebugaran jasmani. Nah, kita lihat di sini ada dua gambar. Yang satu gambar anak sedang membaca tapi sambil tidur. Yang satu anak yang sedang menulis dengan semangat. Kira-kira menurut kalian kenapa bisa seperti ini? Kenapa kedua gambar ini berbeda? Yang satu mengantuk, yang satu sangat semangat sekali. Kira-kira yang membuat perbedaan dari gambar tersebut apa kira-kira? Coba kalian berpikir, coba tebak mengapa bisa seperti itu. Jawabannya adalah karena kebugaran jasmaninya yang berbeda, ya. Bisa kalian lihat anak yang sedang membaca dalam keadaan tidur. Itu tentu saja kebugaran jasmaninya masih rendah. Kemudian yang satunya lagi anak sedang menulis atau anak sedang belajar tapi dengan semangat. Itu membuktikan bahwa kebugaran jasmani anak tersebut sangat baik. Nah, kalian juga nanti agar kebugaran jasmaninya baik sehingga kalian dapat belajar dengan semangat, tentu saja harus menjaga kebugaran jasmani. Menjaganya dengan apa? Dengan cara berolahraga yang rutin, makan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Ingat ya, apa? Untuk menjaga kebugaran, yang pertama olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Boleh ya, itu. Kemudian di sini ada manfaat kebugaran jasmani, ya. Tadi sekilas Pak Guru sudah bahas dari manfaat terkait kebugaran jasmani.
Kebugaran fisik memiliki banyak manfaat yang signifikan bagi kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Di sini ada banyak manfaat ya dari kebugaran jasmani. Yang pertama, olahraga secara teratur dapat meningkatkan fungsi kardiovaskular, yang berarti jantung dan paru-paru bekerja lebih efisien, mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Ternyata kebugaran jasmani itu sangat penting ya anak-anak. Silahkan nanti kalian cari nih kata-kata yang masih asing, yaitu kardiovaskular. Silahkan cari, kalian eksplorasi ya di media, atau bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian di sekolah, apa sih yang dimaksud atau pengertian dari kardiovaskular ya. Kalau tidak, kalian bisa cari di Google, bisa cari di buku. Nanti di sekolah juga kalian ada perpustakaan, tentunya bisa kalian pergi ke perpustakaan kemudian cari arti dari kardiovaskular. Kemudian manfaat yang kedua yaitu aktivitas fisik dapat membantu mengontrol berat badan dengan membakar kalori dan meningkatkan metabolisme. Nah, di sini ada mengontrol berat badan. Yang obesitas atau yang gemuk bisa dengan cara berolahraga, aktivitas fisik, biar badannya tidak obesitas ya. Sudah dua nih, kardiovaskular dan obesitas. Obesitas itu apa ya? Coba kalian eksplorasi lagi yang namanya obesitas. Kemudian yang ketiga, kebugaran fisik juga berkontribusi pada kesehatan mental. Olahraga dapat mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan suasana hati secara keseluruhan melalui pelepasan endorfin. Aduh, udah ada 3 nih kata-kata yang memang asing. Kalian cari ya, kalian eksplorasi ya, kalian temukan. Ini merupakan kata-kata yang memang masih asing. Boleh kalian, tadi Pak Guru sebutkan banyak media, banyak manfaat, banyak media yang kalian bisa manfaatkan. Bisa di sekolah, perpustakaan. Kalau di rumah bisa menggunakan Google ya, itu. Nah, silahkan kalian ke bawahnya baca lagi ya. Guru akan melanjutkan ke latihan soal. Di sini ada latihan soal nomor 1. Sebutkan 5 manfaat ketika kita memiliki kebugaran jasmani yang baik. Apa manfaatnya ketika kita memiliki kebugaran jasmani yang baik? Tadi sudah kita bahas ya, bahkan Pak Guru sudah memberikan contoh lewat visual, lewat gambar. Di situ tadi ada anak yang mengantuk dan ada anak yang semangat belajarnya ya. Di situ tadi Pak Guru sudah membahas satu persatu ya, dari manfaat ketika kita memiliki kebugaran jasmani yang baik. Kalian tulis 5 manfaat dari kebugaran jasmani yang baik. Tentu saja di dalam buku Bank Soal Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Bagi yang belum punya, silahkan kalian beli bukunya ya, kemudian sampul dengan rapi
Depannya boleh ditulis Bank Soal Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Itu ya anak-anak, tetap semangat. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Prosedur melakukan push up. Nah, ini latihan push up juga bertujuan untuk menambah kebugaran jasmani. Push up adalah salah satu latihan kekuatan yang paling efektif dan bisa dilakukan tanpa alat tambahan. Untuk melakukan push up dengan benar, ikuti langkah-langkah berikut. Jadi, olahraga push up itu olahraga yang sangat murah meriah ternyata anak-anak. Karena apa? Karena olahraga ini tidak memerlukan alat, bisa dilakukan di rumah ya. Setiap saat bisa kita lakukan. Tapi ingat, tadi sebelum melakukan olahraga harus pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi apa tadi? Betul sekali, tidak terjadi cedera ya. Nah, di sini ada posisi awal. Mulailah dengan posisi telungkup dengan tangan sedikit diluruskan, sedikit lebih lebar dari bahu dan kaki lurus ya. Di sini Pak Guru menampilkan animasi ya, animasi gambar ada anak sedang melakukan push up. Kita teliti dari punggung, kemudian ada pantat sampai ke kaki itu harus sejajar lurus ya. Tidak boleh melengkung, kemudian tangannya juga harus dibuka selebar bahu. Itu posisi awal ya anak-anak, bisa dilihat di dalam gambar. Luar biasa. Nih posisinya di sini ada nih ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini juga ada animasi orang sedang melakukan push up yang mana tujuannya untuk menambah kebugaran jasmani agar lebih baik ya, sehingga dapat manfaat yang signifikan ya, manfaat yang sangat baik untuk kebugaran kita. Salah satu contohnya tadi, kalau kita itu lebih kuat, lebih tahan lama ketika kita belajar tidak mengantuk. Nah, ini langkah yang kedua. Setelah tadi posisi awal, yang kedua itu perlahan-lahan turunkan tubuh dengan menekuk siku. Jaga tubuh tetap lurus dan perut ditarik. Pastikan siku berada di sudut sekitar 45 derajat dari tubuh. Nah, lihat di sini anak-anak, ada animasi yang sedang melakukan push up. Coba perhatikan ketika animasi ini berada di bawah. Sikutnya membentuk sudut 45 derajat. Kemudian lihat dari kaki, kemudian paha, ada pantatnya ya, kemudian punggung, itu dengan kepala itu harus sejajar lurus, tidak boleh melenting atau tidak boleh melengkung ya. Nah, kita perhatikan lagi, tuh lihat ya, Pak Guru yakin kalian juga kuat, kalian juga bisa melakukan push up. Apalagi kalau dilakukan rutin setiap hari akan menambah
kekuatan otot kita, sehingga kebugaran jasmani kita akan bertambah. Kebugaran jasmani kita akan lebih baik lagi, sehingga kalau kita belajar di sekolah tidak mengantuk. Betul apa betul? Kalau sudah kalian perhatikan animasinya, kita lanjutkan ke gerakan berikutnya. Nah, di sini ada turunkan tubuh hingga dada hampir menyentuh lantai. Jangan biarkan pinggul atau pantat, tadi Pak Guru bilang ya, pinggul turun lebih dulu atau punggung melengkung ya. Jadi pinggulnya tidak boleh turun duluan, harus bersama-sama dengan punggung ya. Itu prosedur yang baik itu dalam melakukan push up itu seperti itu, antara pinggul atau pantat dan punggung itu harus bersamaan, harus lurus ya. Kemudian jaga agar leher tetap netral dan pandangan sedikit ke depan. Itu ya anak-anak. Tuh, lihat lagi, selalu lurus, baik posisi waktu ke atas maupun ke bawah, punggung, pinggul, kaki tetap lurus. Nah, di sini juga hebat nih, ada anak sedang melakukan push up ya. Nah, anggap aja ini si Doni yang sedang melakukan push up, sangat gagah sekali ya. Nah, setelah tadi ke bawah, kita dorong tubuh kembali ke posisi awal dengan meluruskan siku. Yang tadinya siku ditekuk 45 derajat, sekarang dorong ke atas menjadi lurus ya. Kemudian pastikan untuk mengencangkan otot dada dan leher saat Anda mendorong ke atas. Mengencangkan apa? Mengencangkan otot dada dan bukan leher dan lengan saat Anda mendorong ke atas. Saat kalian mendorong ke atas. Ketika kalian bawah, dorong sekuat-kuatnya ke atas, kencangkan otot dada ya, dan otot lengan sekuat-kuatnya. Dan ingat, pinggul dan punggung posisinya harus lurus, tidak boleh melengkung. Itu prosedur yang baik itu seperti itu. Kemudian ulangi gerakan ini sesuai dengan jumlah repetisinya yang diinginkan. Nanti kalian akan mempraktikkan bersama Bapak Ibu guru olahraga di sekolahnya masing-masing. Tentu saja sesuai dengan kemampuan kalian ya. Yang mampunya 100, yang sudah kuat melakukan 100, silahkan kalian lakukan. Nanti yang kuat baru 50, nggak apa-apa, lakukan 50 sesuai dengan kemampuan kalian. Yang mampunya 20, nggak apa-apa ya. Nanti bisa belajar lagi, bisa ditingkatkan lagi di rumah. Karena manfaatnya sangat bagus sekali, sangat baik sekali untuk menambah kebugaran jasmani kita ya. Dan ingat, ketika sedang melakukan gerakan push up, tentunya harus dengan teknik yang baik agar tidak terjadi cedera ya. Awas, jangan main-main ya anak-anak. Ketika kalian melaksanakan praktek di sekolahnya harus dengan serius, tidak boleh main-main. Nanti kalau main-main terjadi cedera ya. Pak Guru tidak mau kalau kalian cedera. Lanjut. Nah, anak-anak, di sini ada video ya. Kita masuk ke soal nomor 2.
Apakah prosedur push up yang dilakukan pada video di samping sudah benar? Oh, lihat ya. Di situ di samping ada video seseorang yang sedang melakukan gerakan push up. Ya. Apakah gerakan push up pada video di samping sudah benar? Jawab ya. Kenapa? Jawabnya kenapa kalau sudah benar? Berarti ya. Kenapa benar itu? Gerakannya yang benar kenapa? Kemudian ketika kalian menjawab salah, kenapa bisa salah? Kenapa gerakannya salah? Kalian jabarkan lagi. Kemudian lanjutkan ke soal nomor 3. Di sini juga Pak Guru menampilkan video pembelajaran ada seseorang yang sedang melakukan push up sama ya. Di sini cuma push up-nya sambil mengepal ini karena sudah kuat. Ya, kalau kita cukup menggunakan telapak tangan saja. Nah, soal nomor 3. Apakah prosedur push up yang dilakukan pada video di samping sudah benar? Kenapa? Kalian jabarkan, kalian jelaskan sedetil-detilnya. Ya, silahkan kalian eksplorasi. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah jelaskan prosedur cara melakukan push up dengan baik dan benar. Ya, tadi di awal video kita sudah membahas dari sikap awal, ya, kemudian sampai sikap setelah akhir, ya, setelah akhir. Itu silahkan kalian jelaskan atau kalian bisa lihat kembali ke video awal kalau memang kalian lupa. Nah, tapi biar tidak lupa kalian tulis siap-siap ya di buku itu. Nah, terkait push up, prosedur push up kita sudah selesai. Kita beralih ke prosedur melakukan sit up. Prosedur melakukan sit up. Di sini ada gambar anak sedang melakukan sit up. Sit itu apa? Up itu apa? Jadi silahkan eksplorasi kembali ya. Nah, prosedur cara melakukan sit up. Sit up adalah latihan yang efektif untuk menguatkan otot perut. Nah, jadi anak-anak, kalau kalian ada yang perutnya buncit, ya, ada yang perutnya besar dan ingin berotot, bisa kalian melakukan sit up di rumah masing-masing. Tapi ingat, dilakukannya harus rutin agar perut kita menjadi berotot, ya, tidak buncit lagi. Kemudian prosedur dari sit up yaitu yang pertama persiapan. Berbaringlah di atas lantai dengan punggung rata dan lutut ditekuk. Punggungnya rata dan lutut ditekuk. Di situ ada seorang wanita sedang melakukan push up. Lututnya itu ditekuk dan punggungnya rata ke lantai. Letakkan kaki kalian rata di lantai dengan jarak selebar pinggul. Buka kakinya ya selebar pinggul. Kalian bisa meletakkan tangan di belakang kepala dengan siku mengarah ke samping atau menyilangkannya di depan dada. Ya, boleh kalian menyilangkan di depan dada kalau kalian tidak menyimpan tangan di belakang kepala. Tapi coba kalian simpan tangannya menyilang di depan dada dulu.
itu akan lebih baik. Kemudian prosedur selanjutnya adalah posisi awal. Nah, ketika kita berbaring, tarik napas dalam-dalam dan kencangkan otot perut kalian. Ini akan membantu melindungi tulang belakang Anda selama gerakan. Ya, tarik napas, hup, kemudian kencangkan otot perut dan angkat badannya, ya. Angkat kepala, angkat leher dan bahu dari lantai secara perlahan. Kalian harus fokus pada penggunaan otot perut untuk menarik tubuh ke atas, bukan menarik leher atau kepala, ya. Jadi pikiran kalian fokuskan ke otot perut, ya, untuk mengangkat beban kita agar bisa duduk dan dari asalnya berbaring, ya. Usahakan siku tetap terbuka dan jangan menekuknya ke depan. Jadi kalau yang tangannya di belakang kepala, sikutnya jangan ditekuk ke depan, tapi buka, selalu terbuka. Kalau mau disilang di depan dada juga boleh, ya. Itu. Kemudian posisi akhir prosedur melakukan sit up yaitu terus angkat tubuh Anda hingga punggung bagian atas hampir menyentuh lutut. Tahan posisi ini sejenak sambil tetap mengencangkan otot perut. Jadi tahan dan fokuskan pikiran kita ke otot perut, itu kuncinya. Dan yakinkan bahwa kita bisa, bahwa kita mampu. Ya, apabila kalian tidak bisa melakukannya sendiri, boleh minta bantuan teman kalian, ya, untuk memegang kaki kalian. Nah, kemudian turunkan kembali tubuh Anda secara perlahan ke posisi awal dengan mengontrol gerakan agar tidak jatuh ke lantai. Ini akan memberikan ketegangan yang lebih besar pada otot perut. Jadi sit up itu kuncinya adalah otot perut, ya. Berarti kalau kalian nanti dalam praktek bersama Bapak Ibu guru di sekolah ada yang kuat melakukan sit up lebih banyak dari teman-temannya, berarti otot perutnya itu sudah kuat, ya. Bagi yang belum mampu melakukannya, kalian berlatih dan terus berusaha agar otot perutnya lebih kuat lagi. Semangat! Nah, di sini ulangi gerakan ini sebanyak yang kita mampu dengan tetap mempertahankan bentuk yang benar. Mulailah dengan set yang lebih sedikit dan tingkatkan secara bertahap seiring dengan meningkatnya kekuatan dan daya tahan kita, ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, ya. Ketika memang kita mampunya di 20 kali, cukup 20 saja. Tapi kalau ibaratnya 20 masih kuat, saya mau dicoba lagi, silahkan coba lagi. Tapi yang perlu diingat, kalian harus pemanasan terlebih dahulu. Tuh. Nah, ingatlah untuk selalu memperhatikan teknik yang benar selama melakukan sit up untuk menghindari cedera. Jika kita baru memulai untuk berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru untuk memastikan Anda melakukan gerakan dengan benar. Nanti pada saat pembelajaran praktek dilaksanakan, tentu saja Bapak Ibu guru di sekolah, ya, Bapak Ibu guru olahraga di sekolah tentu saja akan mengawasi kalian dalam melakukan sit up dengan prosedur yang baik dan benar. Nanti kalau ada yang kurang betul gerakannya, pasti akan dibetulkan oleh Bapak Ibu guru, ya. Itu.
Di sini ada soal nomor 5. Gerakan sit up pada video di samping apakah sudah benar? Mengapa? Ya, kalian perhatikan, kalian analisis. Pak Guru tadi sudah menjelaskan di awal terkait gerakan sit up yang baik dan benar, dan prosedurnya juga sudah Pak Guru jelaskan, ya. Nah, kalian lihat videonya, kalian analisis apakah gerakan sit up-nya sudah benar. Jika sudah benar atau jika salah, kalian jawab pertanyaan nomor 5 dan jelaskan, ya. Itu Pak Guru akan lanjutkan lagi ke soal nomor 6. Soal nomor 6, jelaskan prosedur sit up yang baik dan benar. Jadi prosedur sit up yang baik dan benar itu seperti apa? Kalian jelaskan lagi sedetil-detilnya, ya. Sini ada contoh, ya. Ini tadi Pak Guru juga sudah menyuruh kalian untuk eksplorasi, ya, terkait yang namanya obesitas. Obesitas itu apa sih, ya? Nah, salah satu contohnya ini pada video ini itu adalah orang yang obesitas. Tapi Pak Guru tidak akan menjelaskan, ya, obesitas itu apa. Silahkan kalian eksplorasi, cari arti atau pengertian dari obesitas. Nah, anak-anakku yang pintar, anak-anakku yang hebat, setelah kita belajar terkait prosedur, yang pertama push up di awal tadi, kemudian yang kedua sit up, dan yang ketiga adalah back up. Gerakan back up adalah salah satu jenis latihan fisik yang cukup mudah dilakukan untuk menjaga kesehatan otot punggung bawah, ya, otot punggung bagian bawah, paha belakang, kemudian pinggul atau pantat serta perut. Latihan back up memiliki intensitas rendah dan bisa dilakukan setiap hari. Bahkan dapat dijalankan oleh setiap orang dengan tingkat kebugaran yang berbeda-beda. Ini back up, ya. Tahap awal. Pertama-tama berbaringlah di atas matras atau permukaan yang nyaman dengan posisi tengkurap. Pastikan tubuh dan kedua kaki dalam keadaan lurus. Kemudian tekuk kedua siku sehingga telapak tangan dapat menyentuh pelipis kiri dan kanan. Atau alternatifnya, kaitkan kedua tangan di belakang kepala. Kemudian angkat bagian depan tubuh hingga dada terangkat dan tidak menyentuh matras. Gunakan kedua tangan di belakang kepala untuk mendorong dada dan kepala ke atas. Pastikan kedua kaki tetap lurus dan menyentuh matras. Seperti posisi awal, jika perlu minta bantuan teman untuk menahan kaki agar tetap stabil. Selanjutnya, turunkan tubuh secara perlahan hingga kembali ke posisi semula. Pastikan untuk mengatur pernapasan Anda selama melakukan gerakan ini. Ulangi gerakan back up di atas secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Jangan melakukannya secara berlebihan agar tidak terjadi cedera. Soal nomor 7, Pak Guru sengaja di sini tidak menampilkan videonya agar nanti kalian dapat mencari, ya, video pembelajaran. Kalian mengeksplorasi video pembelajaran terkait gerak dasar dari back up. Kemudian nanti setelah di sekolah, Bapak Ibu guru mungkin di sana nanti tahu, ya, mana yang sudah belajar terkait backup, mana yang belum belajar atau belum mencari sumber referensi terkait backup, ya. Tapi Pak Guru harapkan kalian
Kalian mencari di YouTube boleh, di Google boleh, apa sih yang namanya backup, gerakannya seperti apa ya. Guru hanya menampilkan di sini prosedurnya saja, tulisannya saja, tidak dengan video. Ya. Nah, dilanjutkan ke prosedur menghitung denyut nadi. Ya, orang hidup tentu saja ada denyut nadi. Kalau tidak ada denyut nadi, berarti itu sudah meninggal dunia ya anak-anak. Sini ada denyut nadi. Cara menghitungnya denyut nadi itu ada di tangan, di leher ya, banyak. Nah, yang mudah saja kita cara menghitungnya di tangan, lihat pada gambar ya, sudah itu contohnya. Nah, prosedur menghitung denyut nadi. Menghitung denyut nadi maksimal, ulangi. Menghitung denyut nadi maksimal adalah langkah penting dalam merancang program latihan yang efektif dan aman. Jadi, anak-anakku yang hebat, nanti sebelum berolahraga kalian biasakan dulu menghitung denyut nadi. Ya, denyut nadi maksimal. Jangan sampai denyut nadi maksimal kalian ibaratnya 190, kalian hitung denyut nadi sudah mendekati dan kalian tambah intensitas olahraganya. Jangan seperti itu. Ya, jangan melebihi batas maksimal denyut nadi kalian masing-masing. Nah, denyut nadi maksimal atau disingkat dengan DNM umumnya digunakan untuk menentukan intensitas latihan yang sesuai. Berikut adalah prosedur sederhana untuk menghitung denyut nadi maksimal. Gunakan rumus dasar. Rumus dasar yang paling umum digunakan adalah 220 dikurangi usia kalian. Ya, misalnya usia kalian itu untuk kelas 6 itu 12 tahun ya, berarti 220 dikurangi 12 tahun ya, berarti 208 ya, 208. Nah, itu adalah denyut nadi maksimal kalian kalau kalian usianya 12 tahun ya. Berarti denyut nadi maksimalnya tadi berapa? 208 ya. Jadi ketika olahraga jangan melebihi denyut nadi itu ya. Setelah dihitung ibaratnya sudah mendekati, istirahatkan saja. Nah, cara menghitung denyut nadi. Tentukan interval waktu ya, gunakan jam atau stopwatch untuk mengukur waktu. Kalian bisa menghitung selama 15 detik atau 30 detik, lalu kalian hasilnya untuk mendapatkan denyut nadi per menit. Coba nanti kalian hitung denyut nadi per menit kalian ya. Cara menghitungnya tadi ada gambarnya itu di pergelangan tangan. Hitung selama 15 detik. 15 detik denyut nadi kalian ada berapa ya. Nah, kalau 15 detik ibaratnya denyut nadi kalian ada 10 dikalikan 4 ya, berarti 40 denyut nadi, berarti 210 dikalikan 4 berarti 40, berarti masih jauh kalau tadi dimasukkan ke rumus ya, ke rumus denyut nadi.
sini ada yang 30 detik, berarti kalau 30 detik cukup kalian kalikan 2 untuk ke 1 menit, berarti ke 60 detik ya. Berarti kalau kalian menggunakan 15 detik, kalian kalikan 4. Karena hitungan denyut nadi itu 1 menit ya totalnya. Tapi kalau kalian gunakan 30 detik, kalian kalikan 2. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita praktek ya di sekolah. Tapi kalian eksplorasi dulu tentunya ya. Boleh di YouTube, boleh di Google, boleh di dalam buku pelajaran. Kalian cari dulu. Nanti kita praktek di sekolah. Nah, ke soal nomor 8. Apa manfaat menghitung denyut nadi sebelum melaksanakan olahraga? Coba, apa manfaatnya menghitung denyut nadi sebelum melaksanakan olahraga? Ya, itu mau olahraga di sekolah, mau olahraga di rumah, atau mau sepak bola, atau mau apa saja olahraga, kita harus hitung denyut nadi dan manfaatnya untuk apa? Lanjut ke soal nomor 9. Jelaskan prosedur menghitung denyut nadi. Nah, tadi ada di depannya prosedurnya seperti apa. Itu untuk soal nomor 9. Kemudian untuk soal nomor 10. Hitunglah denyut nadi maksimal diri kita. Ya, kita coba hitung denyut nadi maksimal. Tadi ingat, kalau kita menggunakan menghitung denyut nadi dengan 15 detik berarti dikalikan 4 jumlah denyut nadi kita. Ya. Kemudian kalau denyut nadi kita menggunakan 30 detik, Bapak Ibu, anak-anak kalikan 2 ya kalau 30 detik. Tapi kalau 15 detik dikalikan 4 ya. Nah, rumus menghitung denyut nadi maksimal 220 dikurangi usia kita. Itu adalah denyut nadi maksimal. Kemudian kalian nanti bandingkan 220 dikurangi usia kita ibaratnya 12, berarti 208 ya. Kemudian setelah kita hitung denyut nadi kita selama 1 menit ya, atau 15 detik dikalikan 4, berapa jumlahnya, sudah mendekati belum ke denyut nadi maksimal. Kalau sudah mendekati, hentikan aktivitas dan segeralah beristirahat ya. Tapi kalau masih jauh ibaratnya ke denyut nadi maksimal kalian boleh lanjutkan aktivitas olahraga. Itu saja mungkin anak-anakku yang hebat. Mudah-mudahan media pembelajaran ini membantu untuk kalian belajar di rumah. Manfaatkan dengan bijak media digital ini daripada kita main-main yang kurang bermanfaat. Mendingan kita belajar materi-materi olahraga karena sangat bermanfaat untuk kita, karena olahraga itu akan menyehatkan tubuh kita ya. Tidak terasa ya anak-anakku yang hebat, pembahasan terkait kebugaran jasmani dari awal, dari ada push up, kemudian sit up, ada back up, dan ada cara menghitung denyut nadi maksimal ya. Tanpa terasa Bapak Guru membersamai kalian semua. Tetap semangat. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran lewat media digital ini, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, jangan lupa ya, jawaban nanti dibawa ke sekolah, kemudian berikan kepada bapak atau ibu guru olahraga untuk dilakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi elemen pengetahuan ini terkait kebugaran jasmani. Tetap semangat dan selalu belajar dan selalu bergerak. Pak Guru izin pamit. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu, di lain kesempatan. Terus ikuti channel ini ya, subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar pembelajaran yang ada di dalam channel ini kalian bisa ikuti. Jangan lupa kalian selalu aktif, sebutkan dalam komentar nama kalian, kemudian asal sekolah, nama sekolah kalian, dan kecamatan kalian ya. Jangan lupa nama, kemudian asal sekolah dan kecamatan. Ketik di kolom komentar. Pak Guru cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum